Sejumlah polisi disiagakan di Jalan Tol Kilometer 13, Karyangau Balikpapan Barat menyusul rencana penutupan pembangunan jalan tol oleh sejumlah warga. Aksi tersebut dipicu persoalan pembayaran lahan yang belum dibayar. Juru bicara pemilik lahan, Badarudin, menyatakan mereka turun berdemo semata untuk membantu Joni Maramis sebagai pemilik lahan. Mereka melakukan itu setelah Joni Maramis kesulitan mendapatkan pembayaran lahan seluas 5 hektar dari total 8,5 hektar. Kita berencana menutup lahan milik Pak Joni Maramis yang saat ini terkena areal tol. Namun di saat dalam perjalanan kita untuk menutup lahan tersebut, kita dihadang oleh aparat kepolisian, dan setelah terjadi negosiasi, pihak kepolisian bersedia untuk mempertemukan kita, memediasikan dengan pihak-pihak terkait mengenai kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Pak Joni Maramis. Yang kena Pak lahan Joni Maramis di luar dari sertifikat itu 8,5 hektar. 8,5 hektar itu kena jalan tol. Yang kena jalan tol berapa? Kurang lebih 5. Kurang lebih 5. Polisi membantu kedua belah pihak menyelesaikan sengketa tersebut. Di langkah awal, polisi akan mempertemukan keduanya agar persoalan ini bisa secepatnya diselesaikan. Dan terkait untuk kami memfasilitasi dengan pihak tadi itu untuk melakukan gugatan selanjutnya ya. Jadi kami hanya proyek tetap jalan, dari pihak kepolisian memfasilitasi pihak Pak John Maramis untuk menuntut haknya ke Pemkot. Saya kira itu cukup. Pemilik lahan memastikan tuntutannya tersebut akan terus dilakukan hingga mendapatkan pembayaran. Pemilik memastikan surat tanahnya sudah di tangan pemerintah kota. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Ratusan pengemudi perusahaan Gojek ini berunjuk rasa di kantor cabang Gojek, Jalan Mula Warman, Samarinda. Demo dengan membentangkan sejumlah poster protes itu menuntut agar rute penjemputan pelanggan diubah. Itu dimaksudkan agar pengojek bisa mendapatkan pendapatan lebih. Pengojek menilai metode yang diterapkan saat ini memberatkan. Tak jarang upah yang didapatkan hanya Rp2.000 untuk sekali pengantaran. Kondisi tersebut tidak sebanding dengan risiko pekerjaan. Radius penjemputan tolong diperkecil, terus itu double order untuk pengantaran itu jujur ongkirnya memang nggak manusiawi. Kadang kita cuma dapat 2.000 aja, kadang cuma 4.500, itu kan sudah nggak manusiawi. Kalau mungkin masih dikasih win-win solution, misalkan jarak dua pengantaran itu 6.000, nggak mungkin kita masih terima. Kalau cuma 2.000 itu loh, bayar parkir. Radius penjemputan itu efeknya resto lebih lama dapat drivernya, terus customer juga lebih lama menerima makanannya. Ujung-ujungnya kan pasti komplainnya itu bukan ke aplikator, ke kita sendiri juga itu. Saya bicara, teman-teman diam. Bisa ini? Perwakilan regional Kalimantan Timur tidak bisa berbuat banyak. Ia berjanji akan menyampaikan tuntutan tersebut ke kantor pusat. Tuntutan kita rapatkan dulu Pak ya. Kita nggak bisa memberikan diterima atau tidak, tapi kita tetap harus diskusi karena ada pimpinan saya juga yang harus mengambil keputusan. Dan ini juga untuk menjaga konsistensi Gojek akan tetap ada di Samarinda, khususnya bagaimana yang sampai gara-gara ini Gojek rugi, akhirnya Gojek tutup. Kalau penyebabnya sendiri kenapa Pak? Bisa ada satu orang dapat orderan berkilo-kilo gitu jauhnya, itu ada penyebabnya apa dari aplikasinya Pak? Kalau itu kami belum bisa tahu Pak, belum bisa monitor. Karena itu bukan ranah saya. Demonstrasi di Samarinda berjalan aman dan lancar.
Namun pengojek akan terus menuntut hingga mendapatkan kepastian. Amir Hamzah dan Ade Saputra melaporkan dari Samarinda. Sampah yang berserakan hingga ke badan jalan di kawasan Jalan Murjani, Tanjung Redep, Kabupaten Berau menjadi pemandangan sehari-hari. Di samping mengganggu pandangan, sampah tersebut juga menimbulkan bau tidak sedap. Petugas kebersihan menyatakan kondisi seperti ini biasa terjadi saat kendaraan pengangkut mengalami kerusakan. Sebab lainnya adalah rendahnya kesadaran warga untuk membuang langsung ke dalam bak sampah. Untuk mengurangi sampah yang berserakan di jalan, mereka harus bekerja secara manual. Kendalanya masalah pengangkatannya, Pengangkatannya. ada kerusakan mobilnya. Oh, kerusakan mobil kemarin, Pak. Ya, di hari Minggu. Oke. Tapi kalau untuk berserakan begini baru ini aja, Pak. Iya, baru ini. Oh. Tapi kalau dari petugas gimana, Pak, menanganinya, Pak? Kalau secara kita, ya kita tangani begini manual. Manual, Pak ya? Ya, manual. Dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau, diketahui penyebab sampah yang berserakan di jalan ini karena jumlah amrol atau bak tempat penampungan sampah masih kurang. Minggu yang lalu menyampaikan amrol kita di Tanjung itu kurang 6 unit mobil bak amrol karena penduduk bertambah kan. Iya. Kalau amrolnya cuma itu aja tidak tertangani Pak, Oke. sampah di Tanjung. Jadi kalau untuk kesadaran tuh tidak semua petugas ya. Karena kita lihat sendiri cuma kita tidak bisa menuduh ada yang buang sampah tidak masuk di bak, dilempar. Siap. Naik motor sambil melempar, kadang-kadang ada yang lepas kan tidak masuk di bak. Tadi itu katanya nama amrol itu khusus ditempatkan di mana aja, Pak? Mobil Pak ya. Kalau satu mobil biasanya amrolnya bisa 3 itu. Oh. Satu dump truck pengangkut amrol itu bisa baknya lebih dari 1. Untuk mengatasi persoalan sampah ini, satu-satunya upaya yang harus dilakukan pemerintah kabupaten adalah dengan menambah jumlah bak tempat penampungan sampah. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Bersama keluarga atau kerabat dan juga bapak dan ibu kita ditemani oleh Susur Teluk Balikpapan dengan kapal pinisi dilakukan anggota Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia Cabang Balikpapan. Mereka melakukan itu untuk melihat potensi wisata di kawasan perairan. Ini dimaksudkan agar setiap anggota mampu menyampaikan secara detail kelebihan dan potensi wisata yang dimiliki oleh daerahnya. Untuk mendukung pemahaman ini, PHRI Balikpapan juga akan meningkatkan pengetahuan anggotanya melalui pelatihan. Itu dimaksudkan agar layanan yang diberikan kepada tamu bisa maksimal. Liga Pinisi Balikpapan, kurang lebih 10 menit lagi kita akan berangkat. Nggak kalah pentingnya juga peningkatan pelayanan atau peningkatan SDM yang ada di anggota khususnya adalah PPJ PHRI Balikpapan. Apakah itu restoran, apakah itu hotel. Nah itulah yang nantinya teman-teman akan meningkatkan pelayanan supaya standarisasi dari pelayanan itu bisa dinikmati oleh semua pengunjung yang berkunjung ke Kota Balikpapan. Kenapa? Karena melihat Balikpapan sebagai terasnya IKN dan itu tentu harus mendapat pelayanan yang terbaik. Semangat PHRI Balikpapan untuk meningkatkan kualitas layanan dan pengetahuan anggotanya kian bertambah setelah daerah ini masuk sebagai daerah penyangga ibu kota negara. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Dewi, Alex,
Oke, Kuncoro ya.